Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dari Aliansi Jurnalis Tulungagung bersama ajttv.com. Telah berada di samping saya dari kantor advokat konsultan hukum Sasongko Sarjana Hukum and Partner, ini yang beralamat di Dusun Pelandangan, RT 02 RW 07 Desa Mboro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Berada di samping sebelah kiri saya ada Mas Aris Krisbiantoro Sarjana Hukum, selamat sore. Di sebelahnya ada Mas Sasongko Sarjana Hukum, selamat sore Mas Sasongko. Sore. Dan juga ada Mas Yogi Prayuda Sarjana Hukum, selamat sore. Di sebelah paling kiri yang berbaju kotak-kotak, ini ada Mas Tony Karsio bin Kasdar, sekaligus mewakili juga Mas Muhammad Saifuddin alias Ubin bin Tony Karsio. Hari ini kita akan membahas judul pledoi kami jadi terdakwa akibat visum ganda. Mas Sasongko, bisa dijelaskan terkait dengan tema kita hari ini? Silakan. Ya, terima kasih, Mas. Jadi begini, awal mula kasus ini adalah Bapak Tony Karsio bersama putranya, Pak ya. Bapak siapa putranya siapa? Muhammad Saifuddin jadi tersangka. Nah, kami di awal sangat meragukan adanya peristiwa visum ganda ini, Mas. Dalam satu kasus pidana itu ada 2 visum yang definitif, double. Artinya kasus Mas Tony ya? Kasusnya Mas Tony ya. Kasus Mas Tony ya. Mas Tony. Namun demikian kami mengapresiasi kepada penyidik Polres Tulungagung yang tidak menahan klien kami. Kami sangat berterima kasih. Nah, kemudian visum ganda definitif yang ada 2 ini, keraguan kami itu terbukti ketika dalam persidangan Pak ya. Dalam persidangan itu karena kami ada keraguan di visum ini, kita minta dihadirkan siapa dokter ahli yang telah membuat visum tersebut. Begitu, Mas. Jadi kita minta 2 dokter itu untuk dihadirkan. Bisa dijelaskan yang dimaksud visum ganda ini visum pertama kapan dan visum keduanya kapan? Gini, visum pertama itu kalau tidak salah 6 Desember ya, 2024. Itu dilakukan oleh seorang dokter inisial P ya Pak ya. Nah, di situ tidak ditemukan luka sama sekali, Pak. Selain hanya luka lecet saja. Ya. Nah, terus kemudian jarak 2 bulan ini yang kita agak ragu ya. Jarak 2 bulan ada visum yang kedua di rumah sakit yang sama. Ada visum kedua ya. Di rumah sakit yang sama, tapi hasilnya itu kontras. Tidak ada kesamaan sama sekali. Ini yang kita ragu. Nah, kemudian kita minta kepada majelis hakim yang terhormat, juga JPU, untuk menghadirkan kedua ahli tersebut. Benar, Mas ya? Kita minta dihadirkan kedua ahli tersebut, dan kami puas. Kami puas, Pak. Karena dokter yang pertama menjelaskan bahwa visum ini telah dilakukan sesuai dengan SOP, mulai dari ujung kepala, Mas ya, sampai ujung kaki tidak ditemukan luka sama sekali, Pak Catur. Tidak ada itu. Mas Sasongko, jadi begini, biar publik ini tidak bingung, mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan kasus apa dan saat ini prosesnya sudah sampai mana? Oke, ini terkait dengan kasus dugaan penganiayaan. Pengeroyokan ya, yang dilakukan oleh Bapak Tony Karsio bersama anaknya terhadap seseorang yang berinisial SP ya, SP. Ini kasusnya sudah bergulir di Pengadilan Negeri Tulungagung. Sudah bergulir dan besok Senin ini putusan ya. Putusan. Kami menginginkan putusan yang terbaik, seadil-adilnya. Karena dalam fakta persidangan jelas posisi Pak Tony Karsio adalah posisi yang di atas angin, Pak. Jadi jenengan meyakini terkait dengan kasus ini Pak Tony Karsio dan Muhammad Saifuddin ini tidak bersalah? Tidak bersalah. Dua dasar yang saya pegang. Pertama,
adanya visum yang double ini ya. Ya. 2 visum yang definitif di 1 kasus pidana ya. Baik, terima kasih Mas Sasongko. Biar lebih menarik, kita akhiri dulu di segmen pertama ini dan akan kita lanjutkan di segmen kedua. Tentu saja akan lebih menarik penjelasannya. Oke. Saya kembali ke studio. Terima kasih, masih bersama ajttv.com dan kita lanjutkan pembicaraan kita pada hari ini. Mas Sasongko, agar publik ini benar-benar paham terkait dengan kasus Pak Tommy ini, mohon dijelaskan bagaimana kronologis awalnya, sehingga kasus ini sekarang sudah masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Tulungagung. Silakan. Siap. Oke. Kasus ini bermula dari ada upaya seseorang yang berupaya inisial SP ini diduga mengganggu rumah tangga, Pak. Mengganggu rumah tangga klien kami, Pak Tony ya, gitu ya. Kemudian setelah itu klien kami bersama istri dan anaknya mendatangi rumahnya bermaksud untuk baik-baik ya, silaturahmi Pak Tony ya. Kemudian di situ versinya Pak Tony, beliau berteriak-teriak, tolong maling-maling, kemudian berdua dengan anaknya membungkam, Pak. Dibungkam lah supaya tidak bilang teriak. Nah, berawal dari situ, berawal dari peristiwa itu, kemudian si SP ini merasa dirinya menjadi korban. Akhirnya laporlah ke polisi, Pak. Pada tanggal korban penganiayaan ya? Iya, lapor ke polisi pada tanggal berapa Mas Da? 6 Desember 2024 itu lapor ke polisi. Kemudian berapa jam kemudian visum, Pak. Dalam laporannya ya mengaku ditonjok kanan kiri, ditendang dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya tidak lewat hari loh, masih tanggal 6 Desember itu loh ya. Visum menunjukkan bahwa tidak ada luka sama sekali nih, tidak ada luka. Selain visum hanya itu dari Rumah Sakit Bayangkara. Tulungagung. Atas rekomendasi dari Polres. Iya, penyidik, Pak. Ya, penyidik. Pak. Terus saat itu juga divisum tidak ditemukan apa-apa selain luka lecet. Tidak seperti pengakuannya di BAP dipukuli begitu, tidak ada. Itu dokternya adalah dokter P ya, inisial P, seperti itu. Setelah itu dilakukan visum yang kedua. Nah, setelah visum pertama itu tidak met ya, tidak relevan dengan apa yang disampaikan, berbeda lah dengan laporannya, muncullah visum yang kedua. Visum kedua itu atas inisiatif dari? Ya tentu permintaan penyidik, Pak. Penyidik kirim surat ke rumah sakit ya, sana minta untuk dilakukan visum lagi. Nah, pada visum yang kedua ini, yang kita agak ragu ini jaraknya 2 bulan nih. Visum pertama dan visum kedua jaraknya 2 bulan. 2 bulan. Ini yang kita memang mungkin regulasinya nggak begitu jelas kita tentang visum itu ya. Regulasinya saya kira masih ngambang, ini perlu diperjelas ke depannya ini. Visum itu kalau sudah 2 bulan dimanapun juga orang nggak akan kepercaya pada visum ini. Karena luka kan bisa mengering dan lain sebagainya. Visum kedua ini hasilnya jauh berbeda dengan visum yang pertama. Atau bisa dikatakan bertolak belakang. Artinya 100% bertolak belakang. Seperti itu, Pak. Di visum kedua bagaimana? Jangan bisa mengatakan bertolak belakang itu? Nah, di situ ada luka, bekas luka di kepala, bekas luka di siku, bekas luka di mana-mana. Visum kedua? Visum kedua. Padahal visum pertama tidak menyebutkan ada luka. Visum pertama itu tidak ada luka sama sekali selain lecet. Ya, selain lecet. Ya. Baru muncul luka-luka itu di visum kedua. Bekas luka loh ya. Ya, bekas luka. Di visum yang kedua. Di rumah sakit yang sama. Rumah sakit yang sama. Kesimpulan Mas Sasongko bagaimana dengan 2 visum ini? Ya, kalau aturan seperti ini tidak nanti diperbaiki ke depannya, dalam satu kasus ada 2 visum yang berbeda, visum definitif ya, bukan visum sementara kemudian ada visum, bukan, ini di satu kasus yang sama
ada 2 visum definitif. Nah ini berbahaya sekali, Pak Catur, ini berbahaya sekali. Ini kalau dibiarkan aturan seperti ini, nanti 5-10 tahun ke depan ini bisa terjadi 10 visum di satu kasus yang sama. Benar Mas Hidayat? Mas Arya? Nah ini yang kita agak khawatir, Mas. Agak khawatir. Baik, terima kasih Mas Sasongko. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang menarik ini di segmen berikutnya. Oke, terima kasih dan kembali ke studio. Baik, perbincangan yang cukup menarik tadi telah disampaikan oleh Pak Sasongko. Dan kali ini kita akan mencoba mengupas fakta persidangan yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Karena perlu diketahui bahwa kasus ini akan diputus atau divonis pada hari Senin, tepatnya tanggal berapa, Mas Aris? 15. Jadi pada tanggal 15 Desember 2025 besok. Mas Sasongko bisa dijelaskan fakta persidangan apa saja agar publik ini juga bisa mengikuti apa yang sudah terjadi selama ini. Silakan. Fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa kita kemarin meminta 2 saksi ahli itu dihadirkan yang melakukan visum ya. Dokter pertama menyatakan bahwa visumnya sesuai dengan SOP ya, tidak ada luka sama sekali, dan saya meyakini visum ini memang yang benar. Ya. Kemudian dokter ahli yang kedua. Artinya visum yang benar, visum pertama. Visum yang kedua. Dokternya inisial R ya sudah menyatakan yang pada pokoknya visum yang dilakukan jaraknya terlalu lama, kurang lebih 2 bulan 60 hari itu hasilnya meragukan. Ini dokternya sendiri mengatakan bahwa visum yang dilakukan pada pokoknya ya, visum yang dilakukan jaraknya terlalu lama, kurang lebih katakanlah dalam peristiwa ini kan 60 hari ya, itu adalah meragukan. Berarti dokter ini sempat dihadirkan di persidangan? Dua-duanya itu. Dua-duanya. Ya. Baik, dilanjutkan silakan. Nah, itu clear ya, artinya bahwa visum yang kedua ini diragukan. Otomatis mengacu pada visum pertama ya, faktanya. Kemudian kami juga menyoroti dalam fakta persidangan itu bahwa ada saksi fakta yang kita duga kuat ini memberikan keterangan yang tidak benar atau alias bohong. Bisa disebutkan kapasitas mereka sebagai saksi. Nah, saksi fakta ini inisialnya SW Mas ya, SW. Dia adalah saksi fakta, itu maksudnya saksi kunci, saksi satu-satunya yang tahu peristiwa itu. Dia mengatakan jarak dengan kejadian itu hanya 10 meter. Kejadiannya dia mengatakan dekat sekali 10 meter. Ya. Tetapi yang kita itu ragu, mengapa dengan jarak 10 meter dia tidak mengetahui tempat kejadiannya. Tempat kejadian tidak tahu. Tempat kejadiannya dia mengatakan bahwa tempat kejadiannya adalah korban diseret di tengah jalan. Berarti lokasinya di tengah-tengah aspal. Itu saksi SW itu mengatakan di depan majelis hakim dan posisinya disumpah. Ya, disumpah. Sedangkan saksi korban mengatakan kejadiannya di depan gerbang rumahnya ya, sama dengan reka ulang ya di situ. Artinya ini kan saling berbenturan ini informasinya ini. Keterangan yang diberikan ini tidak sama, berbeda 180 derajat ini. Tak beda, kontras. Bisa ditambahkan selain itu jarak 10 meter baju yang dipakai korban dia juga nggak tahu. Dia mengatakan bahwa warna bajunya hitam. Pengakuan dia ketika di BAP hitam. Dia mengatakan, saudari SW mengatakan bahwa baju yang dipakai adalah warna hitam. Padahal barang bukti yang ada merah. Iya, yang disita kaos singlet warna merah. Pokoknya di situ yang kita ragu. Masa tempatnya tidak sama dengan yang dikatakan korban, kemudian bajunya tidak sama dengan barang bukti yang telah disita ya, menjadi barang bukti di pengadilan. Ini kan sesuatu yang aneh ya, mulai dari visum, ada visum ganda, kemudian dari baju
dari baju ya, dari baju saksi kunci, saksi fakta tidak mengetahui, tempatnya pun juga tidak tahu. Lah ini kita kan merasa bagaimana ya, ini sidang betulan atau ini abal-abal ini gitu. Ketika kita mengikuti persidangan kemarin, ada lagi apa yang dengan ini sangat tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal ya satu itu, pertama tentang visum itu juga aneh menurut saya. Yang kedua adalah saksi fakta yang sebetulnya ini tidak mengetahui, terbukti lokus tempus delicti juga nggak pas. Kejadiannya dia mengatakan pukul berapa? 20.30 ya. Padahal 20. Dan tempat kejadiannya reka ulang, saksi korban mengatakan di depan gerbang itu. Dia mengatakan di tengah jalan aspal. Warna baju pakainya dipakai di barang bukti casing light warna merah. Di sini dia mengatakan baju warna hitam. Ini kan dua hal yang betul-betul kontras. Dan kalau ini dipaksakan, ini akan muncul peradilan yang sesat, Pak. Putusannya sesat ini. Baik, terima kasih Mas Suko. Cukup menarik. Ini lagi 414 fakta. Kembali bersama kami dalam bincang bersama AJTTV.com dan juga Sasongko SH dan Pak Nur. Masih dalam tema kita atau judul pledoi kami jadi terdakwa akibat visum ganda. Setelah tadi Mas Sasongko banyak bercerita terkait dari visum ganda, fakta-fakta pengadilan. Saya ingin mencoba menarik perhatian dari kawan kita Mas Aris Krisdiantoro, sarjana hukum yang aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Bagaimana Anda menyikapi persoalan yang hari ini menimpa Pak Tony? Silakan. Terima kasih sahabat saya Mas Catur, juga selamat sore untuk sahabat AJT TV dimanapun Anda berada. Jadi setelah kami mendengar informasi penjelasan dari Pak Sasongko tadi, secara pribadi saya cukup prihatin ya dengan kondisi hukum kita saat ini, bahwa memang sesungguhnya hukum itu adalah produk sosial dan ini bisa terjadi di mana saja. Nah, ini pentingnya bahwa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa pendampingan hukum kepada setiap warga negara itu memang harusnya wajib, supaya masyarakat yang saat ini mengalami proses hukum, menjalani proses hukum ini bisa mendapatkan pelayanan pendapat hukum dari ahli hukum, baik itu pengacara, paralegal, yang artinya mereka yang mengerti betul tentang hukum itu sendiri, tidak terlepas dari proses-proses hukum itu sendiri. Apa yang terjadi dengan saudara kita Pak Tony ini menjadi keprihatinan kita bersama, sampai-sampai terjadi visum ganda, visum ganda. Saya yakin aparat penegak hukum tentunya sudah melakukan proses dengan baik, prosedur dengan baik, tetapi menjadi perhatian, kok bisa sampai itu terjadi? Apakah memang visum berikutnya itu memang diperlukan atau bagaimana? Memang menjadi perhatian kita bersama, menjadi penting kita melihat fakta persidangan, supaya dengan adanya pendampingan hukum terhadap mereka-mereka yang korban ataupun juga yang menjalani proses hukum mendapat keadilan atas hak-haknya, Mas. Baik, terima kasih. Saya ingin dari Pak Tony ini agar bisa menyampaikan statement atau harapan, karena mereka berharap agar nasibnya ini benar-benar mendapatkan keadilan. Silakan Pak Tony Karsio. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon keadilan yang seadil-adilnya. Saya mohon untuk membebaskan saya supaya bebas dari hukum ini, Pak Hakim dan Bu Hakim, karena saya tidak bersalah.
Dan untuk itu saya mohon keadilan yang seadil-adilnya. Saya akhiri cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa narasumber telah kita hadirkan dari Sasongko SHN Partner dengan tema kita hari ini adalah kami jadi terdakwa akibat visum ganda. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan kembali pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.